Assalamualaikum, Sampurasun Tribuners. Kembali kita hadir di program Mata Lokal Memilih. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini sehari-hari menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung dan kabarnya mau maju menjadi calon wali kota Bandung. Kita perkenalkan aja dan kita gali seperti apa. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah sehat Kang Isan. Kita dengan Pak Kang Sony Salimi. Kang sebelum ke mana-mana nih kita Tribuners mungkin pengen tahu dulu Akang lahir di mana, besar di mana, terus sekolah di mana, karirnya seperti apa, mungkin bisa berbagi cerita. Berbagi cerita ya. Iya. Ini khusus sekolah aja berarti ya. Ya, lahir di mana, sekolah dan hingga sampai jadi dirut PDAM Kota Bandung. Waduh, panjang ya. Kang Isan, ya saya ini lahir di Bandung. Orang Bandung ya. Orang Bandung. Tepat nama Jalan Kiara Condong. Oh iya. Tepat nadei teh Gang Desa paling depan atau Kiara Condong 157. Sekolah di SD Babakan Surabaya ada di belakang rumah. Oh iya. Kemudian SMP di SMP 4. Ya di kelas saya Irfan Hakim tuh jadi artis. SMP 4 di daerah Samoja ya. Centeh Cikudapate. Jadi tiap hari saya jalan kaki tuh dari Kiara Condong Mapai Rel lewat Jambatan Opat Cinta Asih ke Samoja. Kalau nggak kebagian kereta api gratisan KRD. Cikudapate dari stasiun Kiara Condong ke Cikudapate. Lalu melanjutkan sekolah di SMA 2 Ciamplas. Kemudian saya melanjutkan sekolah di Akademi Kesehatan Lingkungan. Itu punyanya Departemen Kesehatan Ikatan Dinas lah ya. Jadi seluruh yang sekolah di situ nanti jadi pegawai negeri biasanya di Dinas Kesehatan. Tapi saya nggak ngambil, lulus dari situ saya nggak ngambil dari di Dinas Kesehatan. Lamar-lamar ke PDAM diantaranya. Terus nyangkut lah, ada lamaran, ada panggilan. Ada panggilan, dalam waktu yang bersamaan saya dipanggil oleh 2 surat. Surat pertama itu dari BAKN, dari pemerintah, dipanggil karena ikatan dinasnya, suruh bekerja, lapor ke Kanwil dulu, Kanwil Kesehatan, untuk penempatan. Dan yang kedua saya dipanggil untuk bekerja di PDAM saat itu. Saya ngobrol-ngobrol sama senior, sama orang tua. Kumaha ya mau ambil mana? Yaudah, katanya kalau di Dinas Kesehatan mah kalau bukan dokter cenah mau maju. Kan gitu loh. Ya udahlah, saya kuatkan niat, bismillah, yang diambil di PDAM. Jadi dari nol di PDAM? Dari nol, jadi saya masuk keluar kuliah 93 karena D3 ya. Lalu masuk PDAM 94. 94 saya bekerja di awal itu sebagai operator pengolahan air limbah sampai tahun 97. Lalu dari 97 saya dipindah menjadi operator pengolahan air bersih di Dago Pakar. Kalau air limbah mah di Bojong Soang kan. Kemudian air bersih ada di Dago Pakar sampai tahun 2000. 2000 sampai 2003 dipindah lagi saya ke Badak Singa jadi analis laboratorium. Nah, pada saat itu ada kesempatan tugas belajar, saya ikutan beasiswa. Dapatlah saya meneruskan menjadi D4 di Politeknik ITB, ngambil jurusan kimia. Karena alhamdulillah bagus tuh nilainya. Saat itu juga saya setelah lulus dari Politeknik ITB ditawari masuk S2. Nah, S2 saya itu di Sipil, Perencanaan Wilayah Kota di Universitas Diponegoro. Itu juga sama beasiswa dari PU. Itu selesai 2006, lalu kemudian saya kembali lagi bekerja di PDAM, dari operator jadi operator, analis, terus kemudian jadi kepala unit bisnis laboratorium lingkungan. Jadi saya mengelola unit bisnis sampai 2013. 2013 saya ikutan fit and proper test. Karena pada saat untuk itu direksi.
untuk direksi. Karena pada saat itu ada direksi yang purna bakti, tapi tidak lolos. 2013 Sempat tidak lolos. sempat tidak lolos. Kemudian itu peluangnya itu untuk menjadi direktur air minum ya. Lalu 2015 ada kesempatan lagi fit and proper test untuk direktur utama. Ternyata Allah menugaskan saya jadi direktur utama. Jadi pada saat 2015 saya fit and proper test, saya dinyatakan kompeten dan diamanahi menjadi direktur utama Perumda Tirtawening. Sampai hari ini berarti 9 tahun. 9 tahun 2015 ke 2024. Nah, di sela-sela saya menjadi dirut, saya juga ternyata alhamdulillah ditawari kesempatan beasiswa untuk S3 di Unpad, ngambil ilmu lingkungan. Nah, beasiswanya itu mah bukan dari PU, tapi dari Dikti sebagai dosen unggulan. Sampai sekarang sudah selesai S3 saya selesai kemarin 2022 ya. Alhamdulillah kita selesaikan dalam waktu 3 tahun. Gitu, Kang. Jadi lengkap perairan. Lengkap dari air limbah ke air bersih, terus di laboratorium, dan sekarang memimpin di perusahaan. Bisa diceritakan best moment apa waktu menjabat sebagai dirut lah, yang dikenang dan bermanfaat untuk perusahaan maupun warga Kota Bandung? Ya, best moment itu setiap gini ya, karena kan kita pelayanan ya, pelayanan kepada masyarakat. Best moment yang paling tidak saya perkirakan baru terjadi ya, karena 9 tahun itu kan panjang ya. Setiap tahun saya merasa ini best moment. Tapi kan ternyata ada yang lebih best lagi, ternyata itu di tahun ini. Apa itu, Kang? Saya bisa, kami lah, bukan saya, kan pasti saya tidak bekerja sendiri, bersama jajaran. Kami berserta jajaran mampu menginisiasi proyek yang besar, membangun sistem penyediaan air minum, dari mulai pengambilan air, membangun instalasi pengolahan, membangun reservoir raksasa, lalu membangun pipa di 16 kecamatan, dan dialirkan air 3.500 liter per detik untuk 350.000 pelanggan. Ini kami sudah menemukan mitra yang akan membangun, dan kami sudah menyatakan mereka menjadi pemenang untuk meningkatkan pelayanan air minum di Kota Bandung. Kenapa itu best moment? Karena ini menjadi yang pertama di Indonesia dan yang terbesar di Indonesia. Akang Isan bisa cek ya, perusahaan air minum se-Indonesia, ada nggak proyek B2B yang kapasitasnya 3.500 liter per detik akan menghadirkan 350.000 sambungan baru dengan pembiayaan yang 100% bukan dari kita, tapi dari mitra. Bukan uang APBD. Bukan APBD dan bukan uang kita, tetapi mereka pembiayaannya. Mereka yang akan membangun dan mereka yang akan membiayai. Itu 100% dari mereka semua. Total nilai proyeknya? Itu hampir 3,755 triliun. Insya Allah kita akan groundbreaking di September ini. Kita tinggal menunggu kerjasama, kita tangani, dan itu jalan. Ini adalah best momentum. Karena apa? Tantangan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum di Kota Bandung ini luar biasa, Kang. Luar biasanya kenapa? Karena Bandung tuh nggak punya air baku, Kang. Kita tuh punya 42 sungai. Tapi kan Akang bisa tahu sendiri kondisi sungainya, kualitasnya seperti apa, kuantitasnya seperti apa, dan hanya berair pada saat musim hujan. Sampai di dalam proyek ini, kita itu kan mengambil airnya itu nggak di Kota Bandung, tapi di Waduk Saguling, Kang. Oh, di Saguling. Di Saguling, karena Bandung baik di bagian utara sebelah atas maupun di utara bagian sebelah selatan. Sudah minim. Ya, kalau dikasih kemarau di atas 2 bulan, waduh, nggak ada air. Ada air. Jadi ngambil air dari Jatiluhur ya? Jatiluhur, dari Saguling. Dari Saguling kira-kira jaraknya 12 km lah sampai exit tol Pasteur ya. Dan itu harus dipompa, Kang. Karena kan
bukan dangkal, lebih rendah sekitar 125 meter ke arah Pasteur. Kita pompa, nanti dari Pasteur kita alirkan gravitasi ke 16 kecamatan di Kota Bandung. Nah, ini menjadi sebuah kebahagiaan saya, ya, dan tentunya kebahagiaan teman-teman saya di PDAM bisa mempersembahkan yang besar menurut kami. Besar, karena dengan ini selesai nanti di tahun 2028, ini kan targetnya 3 tahun pembangunan, maka cakupan pelayanan air minum di Kota Bandung itu menjadi 100%. Tercover semuanya. Tercover semua, tinggal nanti masyarakatnya mau nyambung apa tidak, kan gitu. Nah, ini yang harus kita giring, masyarakatnya harus segera berpindah dari pemanfaatan air tanah menjadi air perpipaan, supaya kita menjaga juga kondisi kondisi lingkungan kita, ya. Ya, itu saya pikir best moment, karena pasti ini merupakan legacy yang tidak kecil, ya. Pasti legacy yang tidak kecil. Hari ini kan kita cuma punya kapasitas 2.200 loh. 2.200. Liter per detik. Kalau nanti itu jadi tambah 3.500. Jadi yang kita bikin sekarang ini lebih besar 1,5 kali dari yang sudah ada sekarang. Nah, saya pikir ini best moment pada saat saya bekerja sama dengan mereka, menetapkan mereka menjadi sebagai pemenang yang akan ikut membantu kita menyediakan air untuk masyarakat di Kota Bandung. Dari mana itu perusahaannya, Pak? Itu perusahaannya itu adalah BUMN, Kang. Jadi konsorsium antara Perum Jasa Tirta II dan Dana Reksa. Dua-duanya ini adalah badan usaha milik negara. Jadi bukan swasta yang ngejelas. Ini milik negara juga. Tetapi itulah yang mungkin yang harus kita coba kembangkan, bagaimana membangun ini juga bisa menggunakan atau memanfaatkan creative financing, pembiayaan kreatif. Jangan kita hanya mengandalkan dari APBD ataupun dana pemerintah lainnya. Kira-kira begitu, Kang. Luar biasa, Kang, capaiannya sebagai dirut di PDAM. Nah, sekarang gini, Kang, saya lihat sosok wajah Akang itu makin familiar buat warga Kota Bandung, karena spanduknya, balihonya sekarang ada di mana-mana. Serius mau nyalon wali Kota Bandung? Sebelum kita menjawab serius atau tidak, yang pertama saya serius memperkenalkan diri. Iya. Karena kalau saya memperkenalkan, kalau tidak kenal kan orang-orang nanti tanya, ya saha foto sahanya enggak terjelas kieunya orang mana cenah, kan mau pangabisana kan gitu loh, ujug-ujug dari motor-motor. Jadi momentum sebulan kemarin, dari bulan Juni sampai sekarang ini adalah momentum saya ingin memperkenalkan diri. Ya, kalau memang kan saya juga menggunakan survei, ya. Saya juga meng-hire survei yang saya percaya dari Unpad, ya. Saya memperkenalkan diri. Kalau memang ternyata masyarakat itu kenal, lalu percaya, eleksinya bagus, ya saya siap gitu. Tapi kalau itu, ya jangan maksain diri atau malu-maluin diri, kan gitu loh. Jadi sekarang ini tahap sampai saat memperkenalkan. Ya, untuk apa? Ya untuk kenal dulu lah gitu loh. Paling tidak gitu loh. Mereka akan kenal, oh iya direktur PDAM teh mun aya naon teh langsung kan gitu loh. Mun ada komplain gitu. Kang, gini, Kang. Kalau kita dari Bandung mau ke Jakarta itu kan paling tidak harus naik mobil, betul, naik kereta, naik motor, apalah gitu ya. Ada alatnya, ada kendaraannya. Begitu juga dengan pilkada, Kang. Kan untuk pencalonan itu sekarang kan harus dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik gitu, kan. Nah, sejauh mana komunikasinya dengan parpol sekarang? Ya, dengan parpol pasti komunikasi mah ada. Dan saya pikir juga nggak bisa dibuka-buka. Yang jelas ada. Kendaraan, ya yang penting buat saya juga tidak akan mempermalukan diri sendiri. Supaya saya juga bisa memiliki daya tawar. Ya, hari namanya silaturahim dengan partai-partai, ya sudahlah. Tapi kan saya juga, apakah saya layak atau tidak? Kan masalahnya kan layak atau tidak itu, masyarakat itu kan juga cara menilainya seperti apa, kan gitu loh. Kan baru lihat di gambar, nah gitu loh. Nah, mudah-mudahan dengan cara kami memperkenalkan, banyak diskusi, menunjukkan apa yang sudah kita, kan gini loh. Ya menurut saya masyarakat itu kan nanti harus mulai, ini tuh siapa sih, kan gitu loh.
terus dia sudah pengalaman apa belum? Apa yang sudah dibikin kan Nah, gitu loh. track record ya. Track recordnya, sekolahnya di mana, asalnya dari mana kan gitu loh. Nah ini dalam upaya itu supaya apa? Supaya kita juga tidak menjual kucing dalam karung lah kira-kira begitu. Ya kalau sudah begitu, electionnya bagus, kan saya pikir juga komunikasi yang pernah dibangun, parpol juga tidak akan sulit untuk memberikan fasilitas kita untuk bisa menjadi kendaraan dalam menuju pilkada. Akang kan orang eksternal parpolnya, tapi Betul. optimis dicalonkan oleh parpol nanti ke depan. Sampai hari ini saya masih optimis ya, sampai hari ini masih optimis. Ya nanti kita lihat, kita juga masih punya jangka waktu lah beberapa saat lagi. Karena saya pikir kalau lihat beberapa survei itu kan juga apa namanya, kemampuan kekuatannya kan hampir merata ya. Hanya beberapa orang aja mungkin yang memang sudah di atas gitu loh ya. Tapi yang lainnya sepertinya merata kan gitu loh. Kang, kita bicara Bandung, Kang. Apa yang ada di pikiran Akang tentang Bandung dulu dan sekarang? Pikiran saya Bandung memang sudah terjadi perubahan. Ada perubahan yang ya cukup signifikan dari Bandung waktu saya kecil ya. Contoh, waktu kecil kan, jangan waktu kecil lah, karena waktu kecil mungkin susah diingat. Waktu saya SMA lah ya, biarkan SMA mah pikirannya udah agak benar gitu loh ya. SMA itu kalau kita pergi sekolah, saya ke mana, ke Ciamplas pagi-pagi jam 6 setengah 7 teh kan masih berembun ya. Iya. Masih sejuk, dingin, jalan Supratman aja lalawong. masih Supratman di berembun. Penegoro teh, wah Ciamplas teh, wah kan gitu naik motor teh, enakeun lah. Kemana-mana cepatnya, karena memang masih juga kendaraan juga nggak terlalu banyak, saya kira. Itu Bandung ya. Kemudian juga bicara tentang apa namanya, kita bisa, walaupun saya bukan orang kaya, tapi rasanya ya bisalah hidup normal gitu loh. Semua bisa terjangkau dengan baik kan gitu loh. Kemana-mana juga rasanya masih aman lah kira-kira, aman, nyaman, tentrem itu masih terjadi lah. Itu yang kalau saya bandingkan dengan masa SMA. Berarti tahun berapa ya? 87, 90 lah ya. Sekarang kan berarti udah 2000, udah 30 tahun yang lalu lah 30 kira-kira. tahun yang lalu. Ya sekarang kan Bandung anget ya. Panas banget. Tapi Bandung walaupun panas ya, saya pergi Betah kemana-mana. aja. Nggak betah di Bandung mah ya, nyaman lah Bandung teh ya. Udah ada perubahan tapi menurut saya sih masih nyaman gitu loh. Walaupun tetap kita juga kan harus lebih bisa memperbaiki kembali. Kalau dibandingkan mahnya cek batur cenah Bandung kiki cek saya mah Bandung mah beautiful lah gitu ya. Ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dirapikan. Ya nggak ada rumah yang sempurna kan. Gitu. Kang, Bandung itu sepertinya sekarang ya, dalam kondisi sekarang itu masalahnya terlalu berat ya. Saya inventarisirnya ada beberapa hal yang masalah krusial yang benar-benar dirasakan oleh warga kota Bandung. Kemacetan, banjir, kebersihan, ya termasuk sampah di dalamnya, semrawut kan, PKL di mana-mana, terapi gitu kan Bandung tanya. Lapangan kerja juga begitu. Jadi banyak gitu, kompleks masalahnya. Kita guar satu-satu mungkin ya. Boleh. Nah, soal kemacetan, Kang. Ada solusi untuk kemacetan kota Bandung ini yang aduh berat. Timur, barat, utara, selatan juga, tengah apalagi. Bicara tentang kemacetan, solusi itu kan biasanya orang bilang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu loh. Priorisasi wali kota itu 5 tahun. Jangan juga nanti menjual janji palsu lah kira-kira. Menurut saya jangka pendek ini bisa diselesaikan dengan regulasi. Yang kedua dengan penambahan infrastruktur ataupun sarana prasarana sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga itu law enforcement. Regulasi misalkan ya, regulasi ya, macet itu kan juga masalah bersama ya, bukan masalah wali kota, bukan masalah siapa, masalah kita. Kemacetan yang menjadi sumber kemacetan itu kan biasanya ya PKL ada, kebiasaan kita pakai kendaraan yang sendirian, parkir sembarangan kan gitu loh.
kemudian juga, apa ya, penataan kawasan. Nah, jadi secara regulasi kalau itu belum tersedia, kenapa kita tidak buat bikin regulasi? Kalau jika sudah dibutuhkan misalkan beberapa ruas area Bandung supaya bisa dikendalikan seperti Jakarta dulu misalkan atau Jakarta sekarang ada kawasan-kawasan yang 3 in 1, 4 in 1, kenapa tidak di Bandung? Supaya itu juga mendorong masyarakat, ayo menggunakan transportasi publik atau babarengan ke kantor teh atuh gitu loh, jangan sendiri-sendiri bawa mobil, bawa motor dan segala macam. Itu hal pertama. Jadi artinya kita coba budayakan, kalau memang bisa sama-sama ya sama-sama. Kalau ada moda transportasi yang sudah ada, kayak TMB kan sudah ada, pakai itu. Yang ketiga, apa namanya, kan kalau kita lihat gitu loh ya, kita sering juga, maaf misalnya, terkait ini kan akhirnya menjawab juga karena ini masalah itu kan berkaitan ya kan. Macet dan PKL juga kan Iya, saling menunjang. iya. Walaupun tidak semua kan gitu. Di titik-titik tertentu PKL menyebabkan kemacetan. Itu kan juga harus ditertibkan bersama. Yang ditertibkan kan hanya bukan PKL, tapi juga pembeli kan ini Iya. yang harus sama. Nah, Ada terus budaya berarti ya? ada budaya. Tapi budaya itu kan terbangun bagaimana membangun budaya? Ya kadang-kadang kita membangun budaya harus menerapkan aturan yang keras dan tegas Iya. supaya menjadi biasa. Karena kalau melelus mah hese kan gitu loh. Tapi bukan juga represif kan gitu loh. Tetap saja ada edukasi dan segala macam. Itu terkait transportasi dalam jangka pendek ya. Kita menghadirkan membudayakan dengan regulasi melakukan penataan. Artinya di situ tidak terlalu banyak uang yang dibutuhkan kan untuk mengelola masalah kemacetan. Yang kedua, jangka pendek, jangka menengahnya itu kenapa kita tidak teruskan lagi transportasi massal yang levelnya paling murah, ya itu tadi bus-bus ya koridor. Karena kalau kita menghadirkan LRT, MRT kan wah itu mimpi terlalu luas lah. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana, ngebangunnya seberapa tahun, kan kira-kira gitu loh. Akhirnya jadi bisa jadi ada biut air dan segala macam kan gitu loh. Ya kenapa kita tidak sempurnakan koridor-koridor yang sudah dibangun dan dimanfaatkan? Itu tadi bus-bus didampingi, ditunjang dengan regulasi yang memaksa kan gitu loh. Jadi kita juga sebagai warga jangan nyalahkan wae macet atau kalau kita sama-sama bikin macet kan gitu loh. Iya. Gitu. Kang, kalau pertanyaannya transportasi massal atau jalan layang tol dalam kota, Kang? Pilihannya apa? Transportasi massal. Transportasi massal ya? Iya. Kenapa? Karena kan kita butuh yang cepat dan segera hari ini. Kalau jalan tol dan segala macam ya uangnya banyak, pembangunannya lama, dampaknya juga mungkin tidak sedikit ya. Pertanyaannya yang kedua gitu loh ya. Dan yang paling penting juga biasana gitunya nambah jalan, nambah mobil. Iya. Gitu, Kang. Nambah Kang, jalan mah ini nambah kalau mobil. masalah kebersihan, Kang, selalu berulang-ulang tiap tahun begini, Sarimukti overload, macam-macam lah. Tidak terselesaikan, Bandung lautan sampah segala macam. Ada solusi? Solusi mah Kang itu teh udah adanya. Tapi ini bicara bagaimana meningkatkan atau memastikan program-program yang telah ada itu berjalan maksimal. Contoh misalkan ya, bicara tentang Kang Pisman, bicara tentang 3R, itu kan sebetulnya sama aja 3R, cuman sekarang ada bank sampah dan segala macam. Itu program yang bagus menurut kami. Dan itu harus diberikan perhatian khusus sehingga setiap RT, RW, kelurahan itu juga melaksanakan itu. Karena masalah kita di sampah itu adalah masalah sampah yang tercampur, Kang. Sampah organik, anorganik, ditambah yang macam, itu yang menjadi kendala utama. Nah, itu diselesaikan, jadi masalah sampah itu harus diselesaikan bukan di sampahnya, tapi di sumber sampahnya. Sehingga bagaimana kita bisa membudayakan seluruh masyarakat untuk tertib di dalam melakukan pembuangan sampah atau penanganan sampah. Mulai dari mana? Dari rumah gitu. Hiji ulah banyak ting nyampah, dua sampah yang ada dipilah gitu loh. Nah ini bagaimana caranya? Ya itulah tadi. Buat ejen-ejen kader-kader yang memastikan gitu ya, itu terkendali. Satu. Nah setelah itu
Maka kita juga kan ada yang namanya dulu PLTSA, Kang. Oh iya, Itu zaman di Pak Dada zaman ya? Pak Dada. Itu saya pikir proyek yang bagus, bukan hanya proyek Mercysuar, tapi itu juga solusi. Karena apa? Kan karena kita juga sekarang, apa ya, sekarang itu kita mengamati ya, perjalanan mulai dari Lewi Gajah yang ambruk menyisakan duka, kan gitu, Sarimukti yang selalu menjadi masalah di musim hujan dan segala macam, mana Legok Nangka juga belum terselesaikan. Sudahlah, kita jangan tergantung sama ini kan seolah kita tergantung kan sama daerah sekitar. Iya. Sudahlah, PLTSA kita eksekusi. Ada sesuatu ya kita selesaikan sama-sama gitu loh. Jadi artinya jangan pernah kita, menurut saya ya, jangan pernah kita berpindah pada satu program ke program yang lain, padahal program ini belum tuntas gitu loh. Selesaikan dulu lah. Itu sampah. Ya, jadi sampah dan macet juga sama, masalah bersama ya. Percuma saja masyarakat, pemerintah menyiapkan seberapa besar pun disiapkan nggak akan pernah cukup ketika ya kita juga sebagai penduduk masyarakat juga tidak hemat, tidak teratur gitu ya dalam pengelolaan sampah. Karena sampah itu harus diminimasi dari awal dan dipisahkan dari awal. Nah, ini adalah tanggung jawab masyarakat. Bantu dong pemerintah. Kang, masalah lain Kang, banjir Kang. Banjir ya. Tiba-tiba Braga banjir, Cicaheum yang dulu nggak banjir. Pagarsih langganan. Kumaha Kang? Saya sih berpikirnya ya, Bandung ini harus dikelola dalam sebuah cekungan ya. Karena apa? Kota Bandung kan di tengahnya. Kan akhirnya menjadi silih salahkeun ieu teh, banjir teh ti orang Lembang atau ti orang Pangalengan kan gitu loh. Jadi bicara banjir itu kan bicara tentang daerah aliran sungai, Iya. kewilayahan. Jadi artinya menurut saya mau bikin pompa sebesar apapun untuk menyedot air banjir, mau bikin kanal sebesar apapun, nggak akan pernah selesai. Itu luhurna kitu mah. Kalau kita tidak ngobrol bersama, bagaimana di atas menjadi rapi konservasinya, penataannya. Karena kan ya ini cekungan Bandung ini gitu. Persis lah seperti Jakarta kan. Iya. Jakarta Ciliwung kan, di Bogor di mana kan gitu loh. Nah, ini yang memang menurut saya walaupun sekarang kan ada tuh yang namanya yang menata cekungan Bandung ya, ini sudah ada. Nah, ini dimaksimalkan, kita berperan aktif ya. Sehingga nanti kota kabupaten juga kan sama-sama saling memahami, sama-sama nanti kita bekerja sama. Persis lah seperti Citarum Harum. Kan eta teh cenah ti mana, ti Bandung atau ti Lembang. Kan sungainya ge ti ditu ka dieu nya. Meureun orang Bandungna aya, orang ditu na aya. Nah, ini harus kolaborasi. Kolaborasi bicara banjir, bicara sampah dalam air. Caranya bagaimana? Ya tuh seringkali kita teh melakukan koordinasi, membuat sebuah action-action yang nyata gitu loh. Seperti apa? Ya kita diskusikan bersama. Lintas kabupaten kota ya. Iya, karena kan cekungan Bandung itu kan ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, ada Cimahi. Ayo ngariung ya obrolkeun, fasilitasi sama provinsi. Semua berkontribusi. Sok, masa sih nggak bisa gitu loh. Kang, keamanan juga menjadi masalah di kota Bandung. Orang keluar jam 10 malam, 11 malam takut lah. Sering kejadian apa-apa. Gimana Kang? Ya. Jadi bicara keamanan, bicara premanisme, bicara PKL, bicara kenyamanan, itu kan juga sangat berkaitan erat dengan bicara kemiskinan, Kang. Yang harus diselesaikan itu sekarang adalah premannya dulu atau kemiskinan dulu atau lapangan kerja dulu. Nah, saya pikir, saya sangat yakin ya, nggak ada orang yang mau jadi preman lah menurut saya. Nggak ada orang juga mau keluar malam kalau nggak ada tujuan, kecuali orang yang nggak jelas lah kira-kira gitu. Saya pikir kita juga harus concern terhadap bagaimana kemiskinan di Bandung ini bisa segera diselesaikan. Sehingga apa tadi? Kriminalitas itu kan pemicunya kemiskinan kan? Artinya apa? Kriminalitas, begal, dan sebagainya itu kan bicara kemiskinan. Kemiskinan salah satunya bisa diselesaikan dengan membuka lapangan kerja baru. Ataupun juga meningkatkan kemampuan, kapabilitas dari masyarakat untuk bisa menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha atau berusaha dan segala macam. Nah, inilah
tugas kita di pemerintah bagaimana nanti sebagian dari anggaran daerah itu bisa diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas SDM, terutama orang yang belum masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka menjadi punya apa ya, punya kemampuan untuk berusaha atau punya kemampuan untuk bersaing menjadi pekerja di salah satu tempat usaha dan segala macam. Kan rata-rata orang miskin tidak memiliki kemampuan untuk bersaing ya, karena pendidikannya rendah, kemampuannya ataupun skillnya juga rendah. Nah, ini menjadi tugas kita. Nah, setelah itu dikerjakan, lalu bicara tentang sekarang ada begal, ada keamanan. Ini kan bicara tentang kota yang indah dan nyaman. Tentang bicara tentang Lampuna, tentang bicara Bandung Poek atau Bandung Baranang Caang kan gitu lah. Ya itu kan bukan sesuatu yang susah menurut saya ya. Karena apa? Saya pikir juga kan ada beberapa perusahaan yang mau bekerja sama untuk menghadirkan Bandung yang Caang ini seperti apa dalam konsep B2B, KPBU, BOT atau apapun lah ya. Dalam arti ya kalau infrastruktur mah sebenarnya nggak terlalu susah kan. Yang susah mah bagaimana masyarakat ini menjadi naik kelas supaya kriminalitas bisa ditekan. Dan kita juga kan tahu Kang, dulu kan ada Prabu dan segala macam, ada Siskamling segala macam. Budaya-budaya kita yang dulu itu tuh kan harusnya mah terus terjaga, kan itu baik gitu loh. Siskamling gitu. Terus barudak atuh nanaonan aduh keluar jam 10 ulah. Nya ulah naon jadi istilahna mah kieu lah. Walaupun Bandung aman gitu nya Kang, tapi ulah nyerikeun teuing atuh kan model kieu lah. Orang yang niatnya awalnya tidak mau menjadi begal, tapi pas lihat perempuan cincina sakieu emas sungkul, itu kan ya artinya jangan mengundang juga kitanya. Jadi bicara tentang itu adalah bicara tentang semuanya, bukan hanya bicara tentang premannya, bukan bicara juga tentang petugas keamanan, tapi bicara tentang kita juga harus bijaksana. Atau pergi malam-malam Allah nyerikeun deung orang kaya, kan kira-kira begitu Kang. Kang ini Kang, sebagai kota besar, APBD kota Bandung itu ternyata kecil ya. Cuma berapa 7 triliun sekitar lah. 7,2 triliun ya. Itu kecil. Kira-kira ada potensi apa yang bisa dimaksimalkan nih Kang? Beberapa hal yang masih bisa dimaksimalkan menurut pengamatan saya, pengetahuan saya. Ya, Bandung ini kan sudah jadi kota jasa ya. Maka selalu menjadi destinasi orang itu. Salah satunya mau hiburan, mau kulineran, mau belanja itu ke Bandung. Nah, kalau orang jadi kota jasa, pasti yang laku keras itu adalah penginapan, shopping center, restoran, ya mulai dari kaki lima sampai restoran besar, lalu juga lahan parkir. Lahan parkir. Lahan parkir. Pertanyaannya, kira-kira di situ kita bisa maksimalkan nggak kan? Pasti bisa. Pasti bisa. Bang, di mana-mana ya. Kan kayak gini lah. Singapura itu kota jasa atau kota industri ya? Kota jasa. Orang tuh datang. Wah, segala macam. Nah, kita juga ya saya nggak mau bicara lebih dalam ya, karena nggak enak ya. Tapi dengan bicara bahwa Bandung adalah kota jasa, hal-hal itu bisa dimaksimalkan. Caranya ya tuh nanti kita lihat ya. Ini caranya kita tahu semua lah, nggak usah dijelaskan, kira-kira kan begitulah. Bandung sebagai kota jasa, bagaimana nih maksimal dalam pengambilan pajak hunian pajak penginapan ya, mau hotel mau apa. Bicara tentang restorannya, kuliner yang lainnya, shoppingnya, parkir. Katanya kan di Bandung ya orang Bandung aja kan yang punya mobil kan ratusan ribu Kang. Coba kalau satu mobil keluar sekali aja bayar 5.000. Sudah MM-an ya? Per hari loh. Per hari? Per hari. Kalau bulanan, tahunan, nah ini kan menjadi PR kita bersama lah kira-kira begitu. Kang kan berpengalaman dalam soal layanan ya, pelayanan ya. Birokrasi kita juga banyak dikeluhkan. Macam-macam lah. Kurang senyum. Bikin KTP lama, bikin itu lama, bikin perizinan apalagi. Gimana Kang Anda melihat birokrasi ini? Birokrasi lama, kalau menurut saya sih birokrasi jauh lebih baik sekarang Kang dibanding dulu yang masih konvensional.
ada kurang-kurang, ada oknum-oknum, ya itulah yang harus kita selesaikan. Saya pikir KTP dengan Disdukcapil juga ada program-program yang bagus itu. Nah, cuman masalahnya, Kang, saya pikir masalahnya bukan di fasilitas yang diberikan atau yang dibuat oleh pemerintah, tapi publikasi kepada masyarakat, edukasi. Sebetulnya kan sekarang udah digital semua ya, Kang, ya, tentang pelayanan itu. Saya pikir masyarakat ini harus lebih gampang lagi atau terinformasikan mengakses layanan digital pemerintah itu seperti apa. Ini yang kurang, Kang, yang gap. Jadi yang penting itu adalah justru dinas-dinas terkait itu ya harus concern, ya mengenalkan, mengedukasi masyarakat terkait dengan layanan digital yang sudah tersediakan. Ya ini yang gapnya menurut saya di sini, Kang. Karena kalau saya lihat smart city kita udah keren, udah bagus. Gitu. Untuk birokrasi di pemerintahan, Kang, sepertinya setiap penerimaan ASN baru itu penempatannya itu di kantor-kantor, dia kerja di kantor di belakang meja. Sementara persoalan itu justru ada di lapangan. Kalotor, semrawut, nggak ada pemikiran kan nanti untuk perekrutan itu buat pekerja di lapangan gitu, bila perlu camat lurah juga terus monitor daerahnya yang semrawut itu gimana? Ya, jadi kalau bicara tentang mengelola kota, artinya menjaga ketertiban, keamanan, keindahan kota, ya harusnya kan ada KPI di situ ya, Key Performance Index. Di Bandung kan juga sebetulnya kan ada yang namanya TKD ya, tunjangan kinerja daerah. Ya, Yang ngurusin sampah siapa, yang ngurusin macet siapa, yang ngurusin ketertiban dan sebagainya siapa. Nah, pertanyaannya tools, ya, alat ukur itu sudah sudah bisa menjadi alat bantu agar si ASN PNS itu maksimal nggak gitu loh. Pertanyaannya sekarang, apakah ada korelasi misalkan ya antara PKL yang di mana-mana dengan TKD-nya Satpol PP misalkan. Nah, ini yang harus dicek. Apakah ada korelasi misalkan ya? Padahal tugas dia ya. Apakah sudah dia? Kalau misalnya kan bisa jadi mungkin regulasinya bisa dibikin begini. Kalau mau PKL-nya can beres, TKD-nya urun atau turun atau berapa kan gitu loh. Kan artinya kan itu akan memicu orang terus memonitor kan SIP ASN. Misalkan nanti kebersihan, ini kan adanya di DLH misalkan ya. Sekarang kan udah nggak ada PDBS, ada di situ. Kalau misalnya ada tumpukan di sini, potong. Kan bisa seperti itu kan konsepnya. Jadi seperti di perusahaan swasta barangkali ya. Ya itu strategi lah kira-kira. Nah, saya khawatir ini belum seperti itu gitu loh. Ini salah satu contoh saja gitu yang mudah menurut saya bahwa jadi produk ASN itu bukan hanya selembar kertas, tapi fakta foto barangkali nanti orang dinas kesehatan orang dinas lingkungan hidup memotokan. Nah, itu menjadi kinerja mereka. Oh, wah ini udah bersih loh, ini bersih-bersih. Dia akan digaji dengan itu. Kang, pertanyaan terakhir, Kang, dan ini sepertinya tidak bisa dipisahkan dari Kota Bandung. Persib, Kang. Persib juara. Sejauh mana nih persentuhan pribadi Kang Sony dengan Persib, baik waktu kecil maupun sampai sekarang? Persib ini tidak bisa dipisahkan dari saya karena ya saya juga pernah main bola kan gitu loh. Dulu zaman Ade Mulyana, zaman siapa? Dadang Rusmana, ya Udin Rapiudin ya kita sering. Dan juga saya pernah pengalaman buruk tuh. Waktu nonton final Liga Pertama di Jakarta. Lawan Petrokimia. Saya juga nonton di situ. 1-0 teh Sutiono ya. Ya, Sutiono. Menit terakhir. Tahun 95. Tahun 95. Tiketnya dapat dari almarhum Pak Wahyu Hamijaya. Mantan wali kota. Nah, saat itu teh saya nonton di GBLA kan. GBLA, Gelora Bung Karno. GBK. GBK. Tanya ningali kan saya di lantai paling handap ya. Iya kan itu anu oyag-oyag tadi kan oyag-oyagan ke sieun saya masuk bari nonton bari jeung ningalian sieun ambruk. Pino soalnya. Pino. Nah, menang tah rame keluar. Mobil saya kan di belakang rusak kan di baledogan.
Walaupun saya nggak tahu itu siapa yang Heeh. berenaknya, wah ditancap gas we gitu kan, padahal eusina pinu mobil kijang tet gitu. Jadi saya sangat apa ya, sangat menjiwai Persib ya, mulai dari si abahnya, pelatih teh si abah si Topi teh, Indra Thohir. Indra Thohir. Indra Thohir sampai sekarang. Walaupun sekarang juga agak sedikit hambar ya. Da baheula mah Persib teh nu paling lambat menggunakan Pemain asing. pemain asing. 95 itu lokal semua. Lokal semua. Persib itu zaman Indra Thohir itu. Ayeuna mah merada hambar teh nya kitulah aya pemain asing gitu. Harapan mah gitunya, harapan Persib teh lah nu aya-aya we gitunya. Walaupun apakah mampu nggak kita bertarung melawan mereka yang banyak duit, makan pemain asingnya 5, 7 kan gitu loh. Tapi kan menjadi asa teu pati ieu lah kira-kira gitulah, Kang. Kang, aduh itu pembicaraan kita teh sebenarnya dan tapi kita dibatasi oleh waktu. Pasti atulah ada waktunya. Hatur nuhun pisan tos dongkap Siap. di studio Tribun Jabar. Hatur nuhun. Tribuners, demikian pembicaraan saya dengan Kang Sony Salimi, Dirut PDAM Kota Bandung yang rencananya mau mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung. Semoga kita dari perbincangan ini mendapatkan manfaat yang berharga. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Sehat, Kang? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.